Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan dipertemukan kembali di channel ini. Semoga perjumpaan kita ini akan dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam tak lupa selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk sahabat-sahabat semua yang sedang menonton, semoga Allah selalu memberikan kesehatan lahir maupun batin, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusan, dipanjangkan umurnya, dan dijaga setiap waktunya selalu dalam kebaikan, baik di dunia baik di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Obor-Media yang dirahmati Allah, semua umat muslim tanpa terkecuali wajib untuk mendirikan sholat 5 kali dalam sehari. Selain syahadat, zakat, puasa di bulan Ramadan dan juga haji, maka sholat adalah termasuk rukun Islam yang wajib kita tegakkan. Sehingga karena sholat merupakan tiang agama, maka orang-orang yang mendirikan sholat sebenarnya sedang menegakkan pilar-pilar agama. Selain sholat fardu yang berjumlah 5 kali dalam sehari, Islam juga memiliki sholat-sholat lain yang bersifat sunnah. Dan salah satu sholat sunnah tersebut adalah sholat duha. Sholat duha adalah sholat sunnah yang dilaksanakan pada waktu duha, yaitu waktu ketika matahari mulai naik kurang lebih 7 hasta sejak terbitnya, kira-kira pukul 6 atau 7 pagi hingga waktu zuhur. Bahkan sholat duha ini memiliki keutamaan, yaitu Allah akan melancarkan rezeki. Namun sebagian besar orang saat melaksanakan ibadah sholat, khususnya duha, lebih senang membaca surah Al-Ikhlas. Padahal ada 2 surah yang lebih istimewa dan dianjurkan ketika dibaca pada saat sholat sunnah yang satu ini. Memang 2 surah ini sedikit lebih panjang dari surah Al-Ikhlas, tapi sangat bermanfaat untuk sholat duha. Karena ketika 2 surah ini dibaca ketika sholat duha, maka Allah akan perluas rezeki kita. Dalam hal ini bukan hanya rezeki kita sendiri, melainkan juga rezeki segenap keluarga. Pasalnya surah ini adalah kabar gembira untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi penting juga untuk disadari bahwa rezeki yang dimaksud di sini bukan sekedar harta benda ataupun uang. Kesehatan adalah rezeki, jodoh pun rezeki, kebahagiaan adalah rezeki, ketenangan batin adalah rezeki, keluarga yang harmonis pun juga merupakan rezeki, dan masih banyak lagi yang lain. Lantas apakah 2 surah ini yang sangat dianjurkan untuk dibaca ketika sholat duha? Jadi sebenarnya bahwa sholat duha 2 rakaat adalah pengganti tasbih dari segenap tubuh kita. Jadi
ketika kita bangun tidur, maka seharusnya seluruh tubuh kita tanpa terkecuali memiliki kewajiban untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga untuk itu maka bisa diganti dengan sholat duha 2 rakaat. Sehingga dengan sholat 2 rakaat ini maka telah mengganti nilai tasbih yang ada pada seluruh tubuh kita. Dan untuk kesempurnaan sholat kita, jangan lupa atau dianjurkan untuk membaca 2 surah yang mesti kita amalkan ketika sholat duha. Surah yang pertama antara lain adalah surah Ad-Duha, ya. Jadi yang pertama saya ulangi, surah Ad-Duha dibaca ketika rakaat pertama. Kemudian rakaat kedua dianjurkan membaca surah Al-Insyirah. Ya, saya ulang, rakaat kedua dianjurkan membaca suratul Al-Insyirah. Ya, pertanyaannya kenapa dianjurkan membaca kedua surah ini? Karena kedua surah ini memiliki keistimewaan ketika diturunkan, yaitu untuk memberi kabar gembira kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan juga kedua surah ini sangat dahsyat karena surah ini memberikan gambaran bahwa orang yang dekat dengan Allah maka dia akan selalu dihibur dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika hati merasa kalut, pikiran sedang berkabut dan hidup sedang tidak menentu, maka 2 surah ini akan menjadi obat penawar dari hati yang sedang gundah, sehingga kita merasa gelap tidak ditinggalkan dan saat merasa senang pun diberikan dukungan. Kedua surah ini sangat istimewa kedudukannya sebab bakal menjadi pelindung di saat susah maupun senang. Jadi diharapkan saat mengamalkan surah ini kita mohonkan kepada Allah, pahami artinya dan rasakan kedahsyatan maknanya. Dan pada saat itu pula jangan lupa sampaikan hajat-hajat kita dan harapan akan kunci rahasia pintu rezeki. Sehingga ketika kita memohon dengan kalimat yang kuat dan yakin, maka disitulah Allah akan berikan jawaban-jawaban terbaiknya. Lalu bagaimana jika seseorang belum hafal kedua surah tersebut? Apakah diperbolehkan membaca surah lainnya? Tentu saja kita boleh membaca surah selain 2 surah tersebut ketika melaksanakan sholat duha. Tidak ada kemestian atau keharusan untuk membaca surat Ad-Duha atau Al-Insyirah atau surah Al-Syam. Jadi silahkan saja jika Anda bisa membaca surat yang lainnya yang sekiranya sesuai dengan apa yang bisa Anda baca. Namun dianjurkan bahwa jika membaca doa selain Ad-Duha atau surat Al-Insyirah atau Al-Syam, hendaknya membaca surah yang sekiranya sudah dihafal dengan baik. Ya, jadi pertama kali dipilih dari sudut apa yang Anda hafal, yang Anda bisa, yang Anda lancar untuk lafazkan. Meskipun diperbolehkan membaca surah selain Ad-Duha, akan tetapi jika seseorang telah banyak hafalan surah-surahnya, maka dianjurkan bahwa surah atau ayat yang dipilih ketika sholat duha sebaiknya sesuai dengan konteks atau kebutuhan yang pada saat itu sedang kita hadapi. Demikian yang bisa kami sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga kita semua bisa mengambil sebanyak mungkin manfaat dari apa yang kita bahas di pertemuan kali ini. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.